Kita siapkan hati untuk membaca firman daripada renungannya. Mari kita berdoa. Saatnya bagi kami ya Tuhan Allah untuk memberi makan bagi tubuh rohani kami. Sebab apalah arti tubuh jasmani yang sehat jika rohani kami menjadi sakit. Dan itu kami temukan dalam kebenaran firman sebagai makanan yang paling sempurna nutrisi dan vitaminnya. Berikanlah setiap kami urapan yang baru ya Allah, hingga ada sebuah gerakan yang kuat untuk kami boleh hidup sebagai orang-orang yang berintegritas, sehingga sekalipun kami berada dalam perapian yang menyala-nyala, kami boleh menikmati keselamatan darimu yang ajaib itu. Demi Kristus Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat dikasih Tuhan, saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 3 ayat 1 hingga yang ke-30. Sekali lagi, Daniel pasal 3 ayat 1 hingga yang ke-30. Dan bagian firman Tuhan ini saya akan bacakan yang berjudul Perapian yang Menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdi menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan.
Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia,
yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan bui, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Sekian jauh cara firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang sok kasih sehat-sehat, sok kasih kuat, masih kasih nafas, sehingga orang boleh tiba di lembaran yang ke-12 di tahun yang baru ini. Shalom buat orang semua. Stop dulu. Damai di hati pakai senyum. Shalom. Damai di hati. Itu tuh damai. Kalau masih muka marah-marah berarti tidak ada damai di hati. Saudara jemaat Tuhan, hari ini kita mau belajar bahwa Allah yang Maha Tinggi di dalam kekuatan kuasa-Nya, Ia layak, bahkan sangat layak untuk mendapatkan kesetiaan kita. Meskipun kita sedang mengalami tekanan, tapi juga penganiayaan yang keras, yang luar biasa, bahkan dahsyat. Kesetiaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasarnya setia artinya berpegang teguh pada janji, pada pendirian, pada prinsip hidup, atau juga setia artinya patuh, taat, dan teguh hati. Saudaraku, ada suami istri yang sudah menikah 20 tahun. Mereka sudah melalui suka duka kehidupan, sehat, sakit, ada doi, nyanda ada doi. Tetapi hari ini mereka masih tetap bersama, menjaga janji yang diucapkan kepada Tuhan 20 tahun yang lalu. Di hadapan pendeta disaksikan oleh jemaatnya. Mereka tetap saling menjaga komitmen, nyanda bijak kongsi, dan tetap menjadi satu keluarga Kristen. Ada juga pelayan khusus atau panitia-panitia, komisi kerja. Beberapa waktu yang lalu kita semua berjanji di hadapan Tuhan untuk kita setia dalam kerja pelayanan. Tetapi harus kita jujur, ada saat-saat di mana semangat itu mungkin lemah, di mana ketika kita ingin menyerah, oleh karena mungkin ada anggota jemaat yang bakutan salah, yang tidak suka, yang mulai memusuh pada pelayan khusus, atau ada di antara sesama komisi kerja atau panitia yang bakutan salah kata. Contohnya komisi kesenian, atau mungkin di tengah-tengah kepanitiaan, kalau hari raya gereja baru memulai, seiring berjalannya waktu yang tadi 50 orang, tetapi akhirnya berakhir tinggal 20 orang. Hari ini kata setia berarti apapun yang dihadapi, apapun tantangan, apapun pergumulan, bahkan dikatakan penganiayaan, mereka tetap menjalani tugas dan peran itu sebagai pendeta, penatua, diaken, konstor pegawai gereja, ataupun panitia dan komisi kerja. Saudaraku, ada juga anak-anak yang saat mereka diteguhkan sebagai siri jemaat, mereka berjanji dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan seiring berjalannya waktu ada godaan, mulai dari laki-laki gagah, mulai dari perempuan cantik, mulai dari doi banyak atau kendaraan roda 4. Tetapi satu hal, ketika ada kesetiaan, berpegang teguh pada janji,
sekali Yesus tetap Yesus. Saudara, firman Tuhan datang kepada kita hari ini sebab setia adalah bagian dari integritas. Ketika tema perenungan integritas hamba Allah bukan hanya menunjuk kepada para pelayan, tetapi juga kita semua jemaat Tuhan, kita adalah hamba. Saudara, bahasa Yunaninya doulos, hamba itu sebenarnya artinya budak. Sehingga di tengah kerja pelayanan tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk menempatkan diri sebagai seseorang yang paling berjasa, yang harus dihargai. Sebab di tengah kerja pelayanan hanya Yesus satu-satunya yang dimuliakan dan kita hormat. Saudaraku, budak artinya bahwa kehidupan kita ini milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Budak artinya semua yang diperintahkan, hukum, ketetapan dari raja di atas segala raja harus kita lakukan, apapun bentuknya. Mau hujan, mau panas, mau kita sehat, mau kita sedang dalam pergumulan, kita tetap adalah hamba. Demikian juga jemaat Tuhan. Maka saudaraku, integritas itu artinya perbuatan dan perkataan itu selaras. Integritas artinya apa yang dibilang itu yang dipeke. Orang tua menasihati anak-anaknya, karena bergaul yang bagus, karena rajin jaga ibadah, tetapi anak justru menyaksikan orang tua terikat dan candu dengan rokok atau di botol alkohol. Orang tua menginginkan anak yang baik dan dengar-dengaran yang taat, tetapi orang tua dengan mudah tersulut emosi mengucapkan perkataan kotor, perkataan makian, baik kepada istri atau suami atau kepada orang lain tanpa kita sadar bahwa anak-anak meniru kita. Saudara jemaat, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah 3 orang sahabat dari Daniel. Di dalam Daniel pasal 1 ayat 7 dicatat bahwa pemimpin pegawai istana atau kepala personalia di kerajaan Nebukadnezar bangsa Babilonia memberi nama kepada keempat sahabat pemuda orang Yahudi yang dibawa ke Babel. Mereka diberi nama menurut kebudayaan Babilonia. Daniel diberi nama Belteshazzar, tetapi Misael diberi nama Mesak, Hananiah Sadrak, dan Azaria Abednego. Firman Tuhan saat ini Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat 30 adalah kisah tentang 3 sahabat Daniel yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kisah tentang sebuah iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan oleh kekuasaan Raja Nebukadnezar, yang tidak tergoyahkan oleh penganiayaan berupa perapian yang menyala-nyala. Saudaraku, raja seperti yang dicatat mendirikan sebuah patung emas sebagai dewa dari raja. Dan patung itu adalah berhala yang juga di masa kini telah berubah wujud dalam bentuk berhala-berhala masa kini yang ada di sekeliling kita. Saudaraku, dikatakan siapa yang tidak menyembah akan dibuang ke dalam perapian yang menyala. Dan itulah yang kita temukan, bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak perintah raja. Mereka siap dengan segala konsekuensi. Artinya hari ini, kalau kita mengambil keputusan untuk kita menolak semua hal-hal yang menggoda kita untuk kita jauh dari Tuhan, maka segala sesuatu ada konsekuensi. Di ayatnya yang ke-19 dicatat bahwa oleh Nebukadnezar diperintahkan
agar perapian itu dinyalakan 7 kali lebih panas dari yang biasa. Dan di ayat yang ke-22, karena luar biasa panasnya, orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah orang-orang yang kuat, yang disuruh untuk mengikat tubuh mereka. Ketika mereka mengangkat ke atas, karena itu berupa lubang, justru mereka yang mengangkat itu yang terbakar mati oleh panasnya api. Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasih, maka hari ini ketika kita siap lagi untuk melanjutkan perjalanan hidup, kerja, pelayanan, tugas tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai anak, dalam segala usaha kerja yang kita geluti, tapi juga dalam studi anak-anak, maka hari ini firman Tuhan mengingatkan, jadilah hamba Allah yang berintegritas seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang dibilang itu yang dipegang, bahwa perkataan dan perbuatan itu harus selaras. Orang-orang yang berintegritas, saudara melihat di ayat yang ke-17 dan ayat 18 dari Daniel pasal 3. Mereka berkata bahwa jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dari tangan-Mu ya Raja. Artinya mereka yakin bahwa Allah mereka akan melepaskan mereka. Tetapi di ayat yang ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Mari lihat kehidupan kita hari-hari ini. Mungkin saja kehidupan kita sedang dikelilingi perapian yang menyala-nyala. Mungkin kita sedang berada di antara perapian yang membakar, yang membuat kita sakit, yang membuat kita menderita, yang membuat kita lemah, yang membuat kita ingin menyerah. Saudara, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus punya iman yang teguh bahwa Tuhan akan tolong saya. Tetapi sekalipun hari ini kita belum melihat jawaban dari janji-janji Tuhan, walaupun hari ini kita belum melihat pertolongannya yang ajaib, mari belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah dewa Tuhan. Pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, anak-anak, diperhadapkan dengan berbagai godaan dan tantangan di masa muda saat ini, mari belajar bahwa integritas anak-anak Tuhan harus nyata. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena itu, ketika firman Tuhan ini datang kepada kita, lihatlah bahwa menjadi hamba Allah yang memiliki integritas yang baik, kita akan berakhir pada sebuah pengakuan, pada mujizat yang Tuhan nyatakan, seperti pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama, dengarkanlah, jika Tuhan Allah yang bertindak, yang mustahil akan menjadi tidak mustahil, dan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Amin. Yang kedua, seperti yang diucapkan oleh Nebukadnezar di ayat yang ke-29, sebuah pengakuan bahwa tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan mereka bertiga seperti yang dilakukan oleh Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Jadilah pribadi yang berintegritas, saudara, maka kita pasti akan berakhir pada pertolongannya yang ajaib dan pada sebuah pengakuan bahwa benarlah Tuhan yang kita sembah adalah Allah
yang dahsyat. Amin.